Bayi yang dilahirkan ke muka bumi ini masih dalam keadaan Islam, dalam pengertian masih ma'rifat atau bersahadat. Dengan berjalannya waktu, tafsir tangisan dan menggenggamnya tangan dengan rapat saat bayi terlahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kita tahu kalau semua manusia yang ada di dunia ini semua dilahirkan oleh ibunya, kecuali Adam dan Hawa. Terjadinya turunnya Adam Hawa terjadi dari hukum sebab dan akibat kedua orang tua, juga adanya alam semesta. Kami di sini akan membahas mengapa setiap bayi yang dilahirkan kebanyakan menangis dan sambil tangannya digenggam dengan rapat. Kita sebagai orang yang awam sering mendengar ceramahnya para ustadz yang bilang bayi yang dilahirkan dengan tangisan sambil menggenggam tangannya. Ustadz tersebut biasanya menafsirkan bahwa si bayi ingin menggenggam dunia ini. Apa itu sudah tepat seperti itu yang sebenarnya? Apa bayi yang dilahirkan itu sudah kenal dengan dunia ini sebelumnya? Sedangkan yang diketahui atau pengetahuan manusia itu pasti tidak terlepas dari hukum sebab dan akibat, juga begitu juga dengan cinta. Sedangkan bayi yang dilahirkan itu apa langsung dapat melihat, mendengar, dan lain-lainnya, dan apa panca indera kelimanya langsung berfungsi dengan sempurna, dan bagaimana bisa yang sebelum diketahuinya mau diambilnya atau dikuasainya. Yang berarti yang dikatakan para ustadz itu dasarnya bukan dari fakta atau dalil yang ada, dan dasarnya hanya dari isyarah tanpa dilihat sebab musabab dari sebelumnya. Cuma melihat kebanyakan orang yang sudah dewasa yang mempunyai sifat serakah saja, tidak mau melihat dengan dalilnya yang sebenarnya atau yang sebelumnya. Manusia atau bayi yang masih dalam kandungan ibu itu prosesnya bagaimana? Kita sebagai orang yang beriman pastinya percaya kalau proses calon bayi itu mempunyai 40 hari dalam prosesnya, dan proses 40 hari kali 3 si calon si bayi yang sudah wujud berbentuk manusia dikasih ruh atau tertiupkan ruh atau yang disebut kun fayakunnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan setelahnya ruh atau yang disebut jati dirinya manusia bersaksi dan menyatakan hanya dia yang berhak dituhankan. Oleh karena itu bayi yang terlahir menangis dan menggenggam tangannya. Isyarahnya ingin selalu memegang persaksiannya dan pernyataannya saat awal kehidupan dalam usia 120 hari itu. Bayi yang dilahirkan ke muka bumi ini masih dalam keadaan Islam, dalam pengertian masih ma'rifat atau bersahadat. Dengan berjalannya waktu dan diberi kenikmatan-kenikmatan yang silih berganti, dalam kurung dengan berfungsinya panca indera sampai semua berfungsi dengan semestinya, lalu terhijab oleh kenikmatan indahnya dunia, dan anak balita sampai anak-anak itu menjadi jeda
dalam kurung belum diwajibkan memenuhi janji di awal kehidupan yang dilakukan jati dirinya. Setelah remaja atau akhir baliknya baru berkewajiban melaksanakan janjinya. Walau demikian, kita sebagai orang tua tentu juga berkewajiban mendidiknya atau menyekolahkannya agar anak kembali ke syahadatnya dan menjadi dasarnya agama. Bila salah yang disahadati atau yang dimakrifati atau yang dipuja atau yang disembah, amal ibadah sebanyak apapun, sebaik apapun, tentu akan sia-sia, karena yang disebut Islam itu iman kepada Tuhan yang menciptakan semua dalil, dan amal ibadah yang akan diterima hanya yang beragama Islam saja, karena memang yang disebut Islam iman kepadanya, dan semua para nabi itu agamanya Islam, diutus memberi pencerahan ke umatnya masing-masing agar sampai akhir hayatnya semua manusia tetap iman Islam. Bila imannya sudah menyelisihi para nabi, bukan lagi dapat disebut Islam, walau yang kita amalkan syariat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariat yang diajarkan para nabi berbeda-beda karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu dan tahu kebutuhan umat manusia di setiap zaman. Orang yang ingin memegang dunia atau menguasai dunia ini setelah dikasih jabatan dan diambil sumpah dengan di atasnya ada kitab yang diimani, akan tetapi isinya ada di dalamnya tidak dihiraukan lagi, juga yang merasa berjalan dengan dipandu ayat di dalamnya, akan tetapi seruan ayat Al-Quran mereka selisihi, atau dalam memahami zatnya Allah Subhanahu Wa Taala menyelisihi seruan ayat Al-Quran, dan berarti yang disembah hanyalah berhala atas prasangkanya sendiri atau di dalam kekafiran dirinya sendiri. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.